Halo semua, perkenalkan nama saya Kristianus Mari dengan NIM 242381252. Saya dari jurusan Kehutanan Prodi Pengelolaan Hutan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode sampling dalam inventarisasi hutan. Yang pertama ada pengertian metode sampling. Sampling adalah teknik pengambilan sebagian unit populasi untuk dijadikan sampel guna mewakili keseluruhan populasi. Tujuannya, memperoleh informasi dengan lebih cepat, hemat biaya, dan efisien. Yang berikut dalam inventarisasi hutan, sampling digunakan untuk mengetahui kondisi hutan tanpa harus mengukur semua pohon. Nah, yang di bagian bawah ini adalah sumber-sumber dari pengertian metode sampling. Dan yang berikut, metode acak sederhana atau simple random sampling. Setiap unit populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Pengambilan bisa dilakukan dengan undian, tabel angka random, atau software statistik. Kelebihan sederhana, tidak bias. Bisa dilihat dengan sumber-sumber di bawah ini. Metode sistematik atau systematic sampling. Pemilihan sampel dilakukan secara berurutan dengan interval tertentu, misalnya setiap 10 menit atau setiap 5 plot. Kelebihan mudah diterapkan di lapangan, dan adapun kekurangannya. Kekurangannya yaitu bisa bias jika ada pola tersembunyi pada populasi. Yang berikut, Systematic Sampling with Random Start atau SSWRS. Pengambilan sampel dilakukan secara sistematik, namun titik awal ditentukan secara acak. Contoh, interval 10 meter. Titik awal diacak antara 1 sampai 10 meter. Kombinasi metode acak dan sistematik lebih representatif. Yang berikut Systematic Strip Sampling dan SSWRS. Di sini, Systematic Strip Sampling menggunakan jalur strip dengan interval tertentu di dalam kawasan hutan. Systematic Strip Sampling with Random Start yaitu jalur awal ditentukan secara acak, selanjutnya strip ditempatkan sistematik. Cocok untuk kawasan luas dengan vegetasi homogen. Yang berikut, Stratified Random Sampling. Populasi dibagi menjadi strata atau lapisan yang homogen. Nah, yang berikut pengambilan sampel dilakukan secara acak pada setiap strata. Nah, di sini kalau untuk contoh stratanya ada strata A, strata B, strata C, dan strata D. Kita lanjut. Contoh cocok untuk hutan heterogen. Misalnya, berdasarkan jenis tanah, topografi, dan tipe hutan. Lebih akurat dibanding acak sederhana. Dan jadi teman-teman, ternyata stratified random sampling ternyata lebih akurat dibanding acak sederhana. Yang berikut, multi-stage sampling, di mana pengambilan sampel dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama, memilih unit besar, contoh petak hutan. Tahap kedua, memilih unit kecil di dalam peta, contoh plot. Dan kedua tahap ini memiliki perbedaan yang begitulah. Yang berikut teman-teman, hemat biaya dan cocok untuk inventarisasi berskala nasional. Kita lanjut yang berikut. Inventarisasi hutan berdasarkan objek. Ini adalah metode yang ke-8. Inventarisasi hutan bisa dilakukan berdasarkan yang pertama pohon. Pohon itu dapat diukur diameter, tinggi, volume, dan biomasa. Yang berikut ada satwa liar. Satwa liar meliputi keanekaragaman dan populasi. Yang berikut tanah dan iklim. Tanah dan iklim meliputi kesuburan, kelembaban, karbon tanah. Yang berikut sarana hutan, yaitu ada jalan, sungai, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di hutan. Tujuannya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai potensi dan kondisi hutan. Nah, dari semua penjelasan tadi dapat kita simpulkan, yaitu terdapat berbagai metode sampling acak sederhana
sistematik, stratifikasi, multi-stage, hingga berbasis objek. Pemilihan metode tergantung tujuan, kondisi, lapangan biaya, dan tingkatan ketelitian yang dibutuhkan. Inventarisasi hutan memperlakukan kombinasi metode agar hasil lebih akurat dan efisien. Saya kira hanya itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.